Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Dulestarini dari kelas 7B Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi sekaligus mereview materi perkuliahan tentang analisis wacana. Nah, untuk yang pertama, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 8 pembahasan tentang analisis wacana. Nah, yang pertama itu tentang sejarah dan pengantar awal analisis wacana. Kemudian yang pembahasan kedua itu ada sekilas konsep dan contoh analisis wacana. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis pendekatan analisis wacana. Kemudian yang keempat ada wacana dan masyarakat. Nah, untuk pembahasan yang kelima itu ada konsep dasar analisis wacana pragmatik. Kemudian yang keenam ada analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur. Kemudian yang ketujuh ada analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Kemudian yang kedelapan itu ada prinsip kerjasama analisis wacana pragmatik. Nah, sebelum beralih ke materi selanjutnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari analisis wacana. Nah, pengertian dari analisis wacana merupakan suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks, seperti halnya konteks sosial budaya yang tercermin dari teks yang muncul. Nah, ada beberapa pakar yang berpendapat mengenai pengertian dari analisis wacana. Yang pertama ada Van Dijk. Beliau mengatakan bahwa hubungan antara masyarakat dan wacana yang bersifat tidak langsung yang tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Contohnya, ketika kita melihat suatu wacana atau pemberitaan-pemberitaan di media sosial, bukan berarti pemberitaan tersebut hanya sekedar menyampaikan informasi. Tetapi pada sisi yang berbeda juga terdapat maksud lain yang hendak disampaikan. Jadi ada maksud-maksud lain yang ingin disampaikan oleh mereka yang menyebarkan informasi tersebut. Kemudian ada Zelig Harris. Beliau berpendapat bahwa analisis bahasa yang lebih dari sekedar kajian teks dengan mencari hubungan linguistik dan non-linguistik. Nah, tujuan dari analisis wacana sendiri menurut Zelig Harris yaitu dapat memberikan suatu cara dalam mendeskripsikan ciri-ciri kebahasaan yang didistribusikan dalam teks dengan cara-cara teks yang dikombinasikan dalam gaya dan penampilan secara khusus. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu ada Ford. Beliau berpendapat bahwa analisis wacana itu fungsinya untuk memahami suatu wacana. Nah, perlu juga memahami makna apa yang dikatakan dan dituliskan oleh seseorang tentang konteks situasi dan kulturan yang dimaksudkan. Nah, beliau memberikan contoh ketika orang Korea berkunjung ke salah satu rumah temannya yang baru saja memiliki bayi di Indonesia, orang Korea tersebut menyanjung bayi temannya dengan kata, "Wah, bayimu lucu sekali seperti anak anjing." Nah, tentunya ketika orang Korea tersebut mengucapkan kata tersebut itu tidak pantas untuk diucapkan karena mungkin dengan kultural yang berbeda. Karena di Indonesia ketika kita bicara tentang anak anjing lucu itu kan kayak tidak sopan atau tidak pantas seperti itu. Jadi kalau itu diterapkan di lingkungan kita mungkin tidak sesuai. Kemudian ada menurut Halliday. Beliau berpendapat bahwa analisis wacana merupakan suatu hubungan konteks, situasi dengan teks dan konteks, budaya dengan teks yang menciptakan kemungkinan bahwa si penutur dapat menciptakan suatu teks sehingga ketika keduanya memiliki hubungan tersebut dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam suatu teks. Nah, yang selanjutnya ada beberapa perbedaan pendapat ahli tentang analisis wacana. Yang pertama ada pendapat menurut Fairclough. Beliau berpendapat bahwa analisis wacana bersifat linguistik dan sosial dalam orientasinya sehingga tidak membedakan pada orientasi tekstual maupun sosial. Nah, antara linguistik dan sosial memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian menurut Mills,
Pada awalnya, analisis wacana hanya untuk menyoroti satu aspek situasi dan kondisi untuk melihat pola komunikasi, tetapi seiring berjalannya waktu diubah sesuai dengan kebutuhan si penelitinya, misalkan dalam hal strategi marketing, jurnalisme, dan sebagainya. Nah, kemudian ada menurut Cameron and Kulik, beliau berpendapat bahwa bahasa selalu lekat dengan sosial, sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam hal makna dan fungsi sosial mereka. Nah, yang selanjutnya ada beberapa konsep tentang analisis wacana. Nah, wacana sebagai konstruksi sosial. Nah, artinya suatu wacana dibentuk karena dunia, tetapi di sisi lain wacana juga membentuk dunia. Wacana dibentuk oleh bahasa serta bahasa pembentuk. Bahasa dibentuk oleh orang. Wacana juga dibentuk oleh wacana yang mendahulunya. Jadi, dalam hal ini terdapat keterkaitan atau suatu hubungan yang saling mempengaruhi sehingga dapat terbentuknya wacana tersebut. Nah, kemudian ada wacana sebagai identitas sosial, merupakan cara agar kita dapat terlihat dan dikenali oleh masyarakat. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka diperlukan lebih dari sekedar bahasa. Kita juga melibatkan tindakan, interaksi, dan berpikir dengan cara tertentu. Wacana dibutuhkan agar bersosial dapat berlangsung. Nah, kemudian ada wacana dan intertekstual. Teks yang kurang atau lebih secara implisit atau eksplisit mengutip teks lain, merujuk pada teks lain, serta menyinggung teks masa lalu atau masa depan. Dalam hal ini, wacana itu tidak yang baru tetapi diperbaharui. Contohnya, ketika kita membaca suatu teks kemudian mereproduksi menjadi tulisan dan tulisan kita dibaca oleh orang lain ataupun dikenali orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pembahasan mengenai jenis-jenis pendekatan dalam analisis wacana. Nah, ini ada beberapa pembagian dasar analisis wacana. Yang pertama ada pendekatan formal. Nah, pendekatan formal ini memahami wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dari kalimat. Wacana dikaji dari jenis struktur dan hubungan bagian-bagiannya. Dalam hal ini, analisis wacana melihat kohesi dan koherensi. Kemudian yang kedua ada pendekatan sosiologis empiris yang memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat dengan konteks. Pendekatan ini melihat wacana dari pembicara. Wacana dari pembicara, hal yang dibicarakan dan mitra bicara mereka. Kemudian yang ketiga ada pendekatan kritis. Nah, pendekatan ini lebih atau biasa dikenal dengan analisis wacana kritis atau yang dapat disingkat AWK dan dapat menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada struktur wacana teks. Nah, ini ada contoh kalimat yang mungkin sering kita dengar ketika kita masuk ke Indomaret. Contohnya, selamat belanja di Indomaret gitu. Jadi kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk struktur wacana untuk mengajak konsumen melakukan transaksi pembelian di semua retail Indomaret. Kalimat tersebut merupakan bentuk strategi marketing mereka, namun jika dilihat dari segi linguistik termasuk dalam struktur wacana teks. Nah, kemudian ada konteks kultural dalam lisan dan tulisan. Nah, ini contohnya ada slogan produk Coca-Cola tahun 2016. Nah, ada beberapa perbedaan dalam slogan yang diucapkan di berbagai negara. Nah, contohnya di Indonesia itu slogannya rasakan momennya. Nah, kemudian di Spanyol itu ada Siente el sabor. Kemudian di Italia itu ada Taste the feeling. Nah, pada dasarnya slogan Coca-Cola di seluruh dunia itu Taste the feeling, tetapi perusahaan memiliki strategi pemasaran untuk mempengaruhi konsumen melalui slogan yang dibuat dengan melihat konteks kulturalnya. Untuk itu, di beberapa negara disesuaikan dengan konteks kultural seperti contoh di atas tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada wacana dan masyarakat. Nah,
Komunitas wacana merupakan sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas. Mereka memiliki komunikasi khusus satu sama lain karena memiliki tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bahasa menjadi praktek sosial kedaerahan. Maksudnya, wacana sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kedaerahan. Saat kita berbicara, dengan siapa kita berbicara sampai topik pembicaraan kita. Kemudian yang kedua ada wacana dan gender. Maksudnya menjadi sorotan menarik sejak adanya perjuangan feminisme dari gelombang pertama sampai sekarang ini. Adanya pergerakan mengenai perempuan, mengenai hal-hal yang dapat dikaji dalam wacana gender. Kemudian yang ketiga ada wacana sebagai identitas. Nah, manusia memainkan lebih dari satu peran dalam hidupnya. Dalam mengambil peran, wacana tersebut mengikuti peran yang dijalankan. Kemudian yang keempat yaitu wacana sebagai ideologi. Wacana tidak hanya sekedar sebagai model linguistik semata, tetapi terikat juga dengan proses politik dan sejarah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada konsep analisis wacana pragmatik. Nah, sebelum lanjut, kita ketahui terlebih dahulu bahwa pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Hal ini mempunyai maksud bagaimana satuan lingual tertentu digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya. Nah, pendapat tersebut merupakan pendapat Parker ya. Kemudian sejalan dengan itu, Wijana dan Rohmadi juga menyatakan bahwa pragmatik ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pragmatik adalah sebuah pendekatan bahasa yang digunakan untuk mengetahui maksud dari sebuah ujaran atau tuturan yang berdasarkan dari konteks. Bahwa dalam pragmatik melihat suatu komunikasi bahasa, ujaran atau teks itu tidak bisa lepas dengan konteksnya. Yang selanjutnya itu ada situasi tutur, analisis wacana. Nah, menurut Lee, pragmatik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur. Nah, situasi tutur ini meliputi penutur, mitra tutur, dan topik tutur. Nah, contohnya itu dalam kata letaknya jauh dari kota ya. Maksudnya itu letaknya jauh dari kota. Nah, dalam situasi tutur menolak, misalnya ya dalam percakapan kita berangkat ke Jogja minggu pagi ya, letaknya jauh dari kota, rumahku kosong kalau ditinggal lama-lama. Nah, ini kayak sebuah bentuk penolakan tapi melalui kata-kata secara tidak langsung seperti itu. Kemudian yang kedua ada situasi tutur membujuk, misalnya soto seger buka cabang di Jogja, letaknya jauh dari kota, lokasinya sejuk dan lahan parkirnya luas. Nah, itu kan seperti membujuk mitra tutur untuk ikut kita seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada aspek-aspek situasi tutur. Nah, ada beberapa aspek. Yang pertama penutur dan lawan tutur. Hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur seperti usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada konteks tuturan yang berkaitan dengan latar belakang pengetahuan yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tuturan sebagai tindakan. Nah, tuturan sebagai tindakan maksudnya menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutaraannya. Kemudian ada tujuan tuturan. Nah, hal ini dilatar belakangi maksud dan tujuan dari penutur. Misalnya ketika kita mengatakan pagi, selamat pagi atau selamat pagi, nah itu kan berbeda-beda tapi intinya itu sama, ingin menyapa selamat pagi seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada tuturan sebagai tindak verbal. Hal ini membedakan kalimat sintens atau tuturan. Contohnya, apakah rambutmu terlalu panjang? Nah, mungkin dimaksud atau ditafsirkan sebagai pernyataan ataupun perintah. Kemudian yang selanjutnya ada tindak tutur analisis wacana pragmatik. Nah, ada 3 jenis
tindak tutur. Yang pertama ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, yang pertama lokusi. Lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur paling mudah diidentifikasi karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Nah, kemudian selanjutnya ada ilokusi. Nah, ilokusi merupakan kunci untuk melakukan sesuatu berdasarkan wacana atau tuturan yang telah disampaikan. Nah, kemudian yang perlokusi itu merupakan tuturan yang pengutaraannya dimaksud untuk mempengaruhi lawan tutur atau tindak tutur ini dikenal dengan the act of the affecting someone. Misalnya untuk melakukan sesuatu, jadi diharapkan mitra tutur kita tuh melakukan sesuatu yang kita perintahkan tersebut. Kemudian ada prinsip kerjasama wacana pragmatik. Nah, di sini prinsip kerjasama analisis wacana pragmatik itu ada dari Gries. Nah, ketika kita membahas terkait wacana, maka akan berhubungan juga dengan pragmatik. Prinsip kerjasama merupakan bagian dari pragmatik, jadi seperti tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada beberapa maksim. Nah, maksim itu ya tadi ya yang berhubungan dengan pragmatik. Kemudian yang pertama itu ada maksim kuantitas. Maksudnya menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya. Kemudian yang kedua ada maksim kualitas, mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang mewadai saat bertutur. Apa yang dikatakan ialah hal kebenaran. Kemudian yang ketiga ada maksim relevansi, mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah-masalah pembicaraan sesuai dengan topik. Kemudian yang keempat ada maksim cara, mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan serta runtut. Nah, ini ada kategori maksim percakapan Gries. Nah, yang pertama maksim kuantitas. Contohnya, jika saya membutuhkan 4 obeng, saya mengharapkan Anda mengambilkan saya 4, bukannya 2 atau 6. Kemudian yang kedua itu ada maksim kualitas. Contohnya, jika saya membutuhkan gula untuk membuat kopi, saya tidak akan mengharap Anda memberikan saya garam, seperti itu. Kemudian yang ketiga, maksim relevansi. Jika saya sedang mengaduk adonan kue, saya tidak mengharapkan buku yang bagus atau bahkan kain oven, walaupun benda yang terakhir saya butuhkan di tahapan berikutnya. Kemudian yang keempat ada maksim cara. Contohnya, saya mengharapkan teman kerja saya memahami kontribusi yang harus dilakukan secara rasional. Nah, itu saja pembahasan tentang analisis wacana yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.